guys, pakai baju batik sih udah biasa banget. Tapi kalau makan kue motif batik, udah pernah belum? Eits, nggak cuma kue, coklat batik juga ada loh. Penasaran kan? Makanya tonton tahu nggak sih? Now! Tahu nggak sih? Wage lase, kuliner yang satu ini bikin bleberan. Perpaduan makanan tradisional dengan tampilan kekinian, melahirkan aneka pilihan rasa yang bikin ngirit tenggorokan. Yeay! Kebayangkan guys, getuk yang biasanya terlihat sederhana, sekarang nggak biasa. Kalau kemarin-kemarin happening banget kue-kue artis di tiap kota. Nah, kali ini cukup dengan sentuhan tangan kreativitas anak Malang dengan resep dari orang tua. Yoi guys, Kak Diva yang jadi pemilik toko kue ini mengandalkan racikan resep keluarga sebagai rahasia rasanya. Kayak gini nih, bahan untuk pembuatannya guys. Ada singkong, mentega, dan aneka topping. Singkong emang sangat berperan dalam dunia kuliner ya guys. Dari makanan tradisional sampai modern, bisa kita olah dari bahan yang satu ini. Tanaman keluarga, Euphorbiaceae ini nggak hanya sebagai makanan pokok di Indonesia aja tuh. Negara tropis di wilayah Afrika, Asia, dan Amerika Selatan juga menjadikan singkong sebagai makanan pokok. Kali ini, singkong diproses jadi getuk. Dalam sehari produksi, bisa menghabiskan 200 kg singkong loh guys. Oh iya, proses penggilingan gak cukup sekali tuh, tapi 2 kali ya guys, supaya hasilnya makin pas di lidah. Sebanyak 200 kg singkong ini bisa menghasilkan 100 box kemasan getuk. Wih, cakep. Singkong yang digunakan juga singkong pilihan ya, karena pada saat kondisi kering, dia masih tetap lembut. Getuk vanila yang jadi pemeran utamanya nih guys, karena dialah yang menjadi inti dari rasa getuknya. So, di setiap gulungan rasa, getuk vanila selalu ada sebagai lapisan pertama. Lanjut melelehkan coklat guys. Setelah itu, satu persatu getuk diolesi dengan coklat tadi, supaya saat menaburkan toppingnya, nempel dan gak turun. Getuk sebagai makanan legenda dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur ini udah ada dari zaman penjajahan ya guys. Bukan hanya sebagai sumber energi, getuk juga mengandung senyawa bioaktif. Itu loh, senyawa kimia yang menjaga kesehatan, karena bisa mencegah penyakit jantung dan kanker guys. Dalam satu kemasan, terdiri dari getuk rasa vanila dan pilihan rasa lainnya guys. Kalau yang ini, cheese. Perpaduan getuk keju cheddar dan vanila, plus pilihan coklat putih dan parutan keju. Kalau ini, macchiato, getuk rasa mocha dan vanila, dengan topping lelehan coklat mocha dan potongan almond. Yang gak kalah kece, getuk taro, perpaduan getuk rasa taro dan vanila, dengan topping lelehan coklat putih. Sukses bikin mupe gak sih? Guys, udah pernah makan batik belum? Bukan kain batik ya, tapi bolu batik. Biar nggak kudet alias kurang update, mending jalan-jalan ke Cirebon deh. Di sini membatik nggak cuma di atas kain, tapi juga di bolu gulung. Cius, beneran. Kalau nggak percaya, yuk kita intip Mbak Fitri ya bikin bolu batiknya. Proses pembuatannya sama kayak bolu pada umumnya. Bahan-bahan kue seperti telur, gula pasir, dan tepung terigu diaduk selama kurang lebih 15 menit. Kalau adonannya sudah berubah menjadi lebih putih dan teksturnya mirip dengan krim, baru kita masukin coklat bubuknya. Aduk terus ya guys, hingga adonannya berubah menjadi lebih coklat.
Biar makin sip, kita campurkan adonan coklat leleh yang sudah dicampur dengan minyak sayur. Setelah mengental, kita dinginkan sebentar. Sekarang kita siapin bahan-bahan untuk motif batiknya. Buat motif batik sesuai yang diinginkan di kertas roti atau kertas mal ini. Mumpung lagi di Cirebon, kita bikin motif batik khasnya dong. Yaps, mega mendung. Nah, kalau udah, sekarang letakkan adonan bolu coklat tadi di atas loyang yang sudah dilapisi kertas minyak sampai membentuk lukisan bermotif batik. Setelah permukaannya diratakan, adonan bolu dikukus selama 25 menit. Kalau udah, kita angkat perlahan ya guys, dan dibalik pelan-pelan biar nggak rusak. Tara, udah jadi nih bolunya. Kalau adonan bolu udah nggak panas lagi, tinggal olesi dengan krim coklat guys. Kue ini kian populer karena masih jarang dan pastinya karena motif batiknya yang unik. Motif batik yang menghiasi bolu ini ada beragam guys. Mulai dari batik klasik Jawa seperti motif parang dan sidomukti, terus ada juga motif batik kontemporer yang berwarna-warni. Dengan rasa bolu lembut yang nikmat dan hiasan motif batik menawan, jadi sayang buat dimakan ya guys. Gak cuma bolu aja yang bisa dibikin batik, coklat juga bisa loh guys. Bahan-bahannya sih simple banget, cuma coklat aneka rasa dan warna. Jangan lupa kertas roti yang sudah digambar motif batiknya. Pertama, masukkan dulu coklatnya ke plastik ini. Kalau udah kayak gini, tandanya siap kita bentuk. Lukis kertas rotinya dengan coklat yang telah dilelehkan tadi. Kalau udah sesuai dengan motifnya, baru deh kita masukkan coklat lebih banyak ke cetakannya. Kasih stik coklatnya. Terakhir, baru kita masukin ke kulkas selama seharian sampai coklatnya mengeras dan siap untuk disantap. Wih, coklat batiknya pun siap buat disikat tuh. Duh, unyu-unyu amat ya coklat batiknya. Kayaknya kalau coklat ini dikasih buat yang terkasih, leuga nih. Hahaha. Oh iya, makan coklat juga bisa memperbaiki mood loh. Hal ini karena kandungan gula dalam coklat dapat meningkatkan endorfin sehingga membuat mood menjadi kembali bahagia. Makanya nggak heran kalau yang lagi galau mending dikasih coklat deh, biar moodnya baik lagi. Hahaha. Kalian pernah mengkonsumsi minuman susu dan sereal kan guys? Iya, minuman yang bisa menghilangkan rasa lapar itu. Di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, ada minuman penunda lapar dan mengenyangkan kayak gitu guys. Tapi yang satu ini lebih keren. Soalnya nggak dibuat dari sereal gandum, melainkan menggunakan sereal beras patah yang biasa disebut beras menir. Serunya lagi, minuman ini nggak menghilangkan ciri khas lokal guys, karena pakai rempah-rempah yang bikin hangat juga. Makanya yang mengenyangkan seperti ini dinamakan dengan wedang menir. Bukan menir bahasa Belanda yang artinya bapak ya. Tapi menir ini adalah ujung beras patah yang besarnya kurang dari setengah bagian beras utuh. Sebenarnya sereal ini dibuat dari campuran tepung beras menir dan tepung tapioka guys. Di tangan Pak Bangun Wismo, warga desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, minuman tradisional ini diolah dengan cara kekinian. Dengan campuran sereal beras yang dipadu dengan gula Jawa, serbuk jahe merah, susu, serbuk santan kering, dan full cream. Dari kandungannya aja udah ketahuan kalau sereal ini nggak cuma jadi penunda lapar, tapi juga bisa bermanfaat untuk menghangatan badan yang dihasilkan dari jahe. Kalian mau? Ada 3 kemasan yang bisa kalian pilih nih. Ada ukuran 30 gram, 200 gram, atau kalau mau yang lebih kece, ada kemasan kalengnya juga loh. Nggak malu-maluin deh kalau dijadikan oleh-oleh khas Purbalingga. Guys, ngomongin tentang menir, dulunya bahan ini digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan bubur menir. Itu tuh bubur yang digunakan oleh masyarakat Jawa saat ada anggota keluarga baru yang lahir. Biasanya sih ada bubur merah dan bubur putih. Warna merah biasanya disebut bubur abang oleh masyarakat Jawa. Dibuat dari gula merah guys.
Mulai dari zaman dulu, pewarnanya alami banget, tanpa pewarna buatan. Jadi, dijamin aman. Sebenarnya, menir ini nggak terlalu dimanfaatkan karena dianggap pecahan beras. Karena beras menir ini nggak punya kemampuan untuk mengembang dalam air dingin. Makanya, ini yang membuat kelarutan menir jadi rendah kalau dimanfaatkan sebagai bahan industri. Tahu nggak sih? Oke, udah cukup ya makan yang agak menumpuk lemak. Saatnya cobain makan yang sehat guys. Apa tuh? Iya, salad. Sekarang tuh kan lagi marak banget diet dengan berbagai cara. Dan salad ini bisa menjadi pilihan menu diet alternatif kalian. Salad identik dengan sayuran atau buah-buahan dicampur dengan mayones. Dan rasanya ya gitu-gitu aja guys. Ngebosenin lah istilahnya. Tapi tempat makan salad yang ada di salah satu mall Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini menawarkan sensasi makan salad yang berbeda. Salad itu ternyata bisa divariasikan loh. Seperti makanan pada umumnya, bisa ada rasa-rasanya. Yang paling penting untuk membedakan salad yang enak dan tidak adalah rasa mayonesnya. Sebenarnya udah banyak mayones instan yang jual di pasaran. Tapi kalau di sini bikin sendiri guys. Makanya rasanya otentik banget. Cara bikin mayones gak susah guys. Siapkan kuning telur, olive oil, lemon, gula pasir, dan garam. Cukup kocok telur dengan minyak hingga merata. Kalau udah berubah warna begini, tambahkan perasan lemon, gula, dan garam. Jadi deh, sesimpel itu kan? Eits, tapi di sini rasa mayonesnya bermacam-macam loh. Gak cuma rasa yang pernah ada. Canda guys. Tapi bener, pelanggan bisa pilih rasa mayonesnya. Ada rasa curry, asam manis, kacang, dan masih banyak lagi. Selain mayonesnya, campuran bahan-bahan saladnya juga bervariasi. Di sini ada 8 varian salad yang ditawarkan. Salah satunya ada Wow West. Apa sih tuh? Nih lihat cara bikinnya. Bahan-bahannya ada sayur-sayuran, kubis, wortel, tomat cherry, keju mozzarella, ayam, bawang, telur, dan nanas. Ada lagi nih guys, Happy Garden. Bahan-bahannya hampir sama seperti Wow West. Tapi ada tambahannya smoked beef dan mayones asam manisnya. Campurkan semua bahan jadi satu dan diaduk dengan mayonesnya. Nah, salad di atas mangkok kan udah biasa guys. Di sini biar lebih nikmat lagi, diinovasikan dengan tortilla. Jadi seperti kebab gitu guys, tapi isinya murni salad. Bahan-bahannya adalah sayuran, telur, smoked beef, dan bumbu lainnya. Bungkus bahan-bahan dengan tortilla. Yes, salad udah bisa disantap. Wih, nggak berasa diet deh kalau makannya salad ini. Satu mangkok aja dijamin udah bisa bikin kamu kenyang berjam-jam. Berawal dari kota Surabaya, sang pemilik berhasil mengemas sajian sehat ini hingga bisa diterima oleh masyarakat. Bahkan sekarang cenderung dicari. Ya iyalah, kalau saladnya seenak ini, kemana juga bakal dicari. Satu porsi saladnya bisa kamu nikmati dengan harga Rp58.000. Selain bisa pilih menu yang sudah ada, kalian bisa campur-campur sesuka hati loh. My Vlog, My World. Bang, berhenti depan kiri ya, Bang. Bang. Bang, kiri, Bang. Apaan sih, Jim? Ini kan syuting. Nah,
Jangan kasih tahu sih. Actingnya lagi acting, kita naik bis beneran. Udah opening dah. Guys, enggak, Ojek lagi ada di bis yang sedang parkir. Tapi ini bisnya bukan main, keren, unik banget. Kenapa unik? Kalian tahu nggak? Bis yang Ojek naikin ini namanya bis Pounis. Ini singkatannya. Pounis adalah Persatuan Oto-Oto. Apa tadi Mbak? Persatuan Oto-Oto Warga Negara Indonesia Sungai Liat tuh. Pounis, Persatuan Oto-Oto Warga Negara Indonesia Sungai Liat. Oto itu adalah motor atau kendaraan. Gitu. Tadinya ini itu dibuat tahun 1950-an sebagai alat transportasi dari Sungai Liat menuju Pangkal Pinang. Cuman sekarang udah nggak jadi transportasi umum lagi. Ini jadi salah satu kendaraan, masih berfungsi loh ya. Ini ada di Museum PT Timah. Kenapa Oji bilang unik? Kalian tahu nggak ini terbuat dari apa? Kayu. Nggak percaya. Kalau lagi jalan itu terus hujan, nutup jendelanya gini. Nah, ada loh. Tuh, aman dari hujan. Terus kalau udah, turunin lagi. Kacanya juga terbuat dari apa coba ini? Plastik guys. Hebat ya, dirawat sedemikian rupa masih bisa berfungsi dengan baik sampai sekarang. Aduh, ini kalau gitu kita eksplor lagi yuk. Bisnya dari luar. Cara bukanya gimana nih, mohon maaf. Oh, bukanya begini. Nah, aduh. Nih guys, terbuat dari kayu asli. Pounis. Nah, gitunya nih. Masih original semuanya. Nah guys, yang satu ini juga nggak kalah uniknya. Tahu nggak ini apa? Ini adalah truk ringan dan tebak. Diproduksi tahun berapa? 1927, tepatnya di Tanjung Priok, Jakarta. Jadi ini mesinnya 3000 cc, terus berkapasitas setengah ton. Bayangkan, dari tahun 27 masih ada sampai sekarang dan dirawat dengan baik. Kalau zaman sekarang masih ada kayak gini, keren kali ya. Guys, kalian tahu nggak ini apa? Iya, ini adalah armada taksi yang populer tahun 70 sampai 80-an. Dan ini diproduksi tepatnya tahun 73. Kebayang ya? Masih ada sampai sekarang. Dan kalau kalian ingat film-film zaman dulu nih, kalau ada adegan yang pakai taksi, pasti pakai taksinya yang kayak gini. Dan konon katanya, taksi yang ada di depan Ojib ini adalah salah satu taksi yang masih dalam kondisi baik di Indonesia. Jadi kayaknya ini udah termasuk barang langka yang memang tinggal satu. Keren ya? Tahun 73. Oh, belum lahir nih. Mau banget. Bah! Woi, warga Betawi. No, di belakang aja pada apean. Ada opletnya Bang Dol sampai jadi insinyur. Guys, kalau kalian lihat oplet ini, betul, ini adalah salah satu transportasi umum. Ini pada tahun, tepatnya di tahun 30-an sih. Cuman yang ini diproduksi tahun 1957. Dan oplet ini sudah mengabdi kurang lebih 30 tahun sebagai trayek resmi. Dan akhirnya pada tahun 1981 diganti jadi mikrolet. Tapi ini bersejarah banget. Dan kondisinya masih oke banget. Keren ya? Jom lagi nyari Bang Dul kemana ya? Bang Dul! Bang Dul! Mana Bang Dul sih ah? One minute of life, it turned to stone. It turned to stone. One minute of life, and all I know. I turned to stone. It turned to stone. One minute of life, it turned to stone. Interiornya juga masih bagus.
kemarin aja. Ada bunyinya. Guys, kalau kita lihat ini space-nya lumayan lega dan jarak ke atasnya ini juga cukup tinggi. Jadi enak, nggak berasa sempit gitu. Dan kalau kita lihat interiornya ini kayaknya udah diganti nih joknya. Dan kalau mesinnya, ini mesinnya sudah diperbarui. Tapi overall semua interior dan lain-lainnya masih oke banget. Guys, Oji baru aja beres mencoba salah satu transportasi umum yang klasik seperti yang ini. Tapi guys, ternyata di Indonesia ini transportasi umum kita udah banyak banget loh. Apalagi sekarang, transportasi umum kita sudah keren-keren, canggih, semakin baik, semakin maju. Makanya yuk bareng-bareng kita gunakan transportasi umum kita dan kita jaga serta rawat baik-baik. Makanya mulai sekarang, sekali lagi Oji ngajakin kalian untuk pakai transportasi umum. Biar kita mengurangi kemacetan. Mumpung lagi di Kota Malang guys, wajib nyobain kendaraan yang satu ini, Bus Masito alias Malang City Tour. Shelter untuk naik Bus Masito ada di kawasan kantor Balai Kota Malang guys. Jam 9 pagi, bus udah siap mengajak kamu keliling Kota Malang. Pemerintah Kota Malang udah mulai mengoperasikan Bus Masito dari Februari 2015 lalu guys. Bus tingkat dengan kapasitas 40 penumpang ini menelusuri kawasan kuliner, taman, dan heritage Kota Malang. Nah, buat kamu yang mau naik bareng rombongan, jangan lupa untuk daftar dulu ya. Santai, tanpa dipungut biaya kok. Adanya Malang City Tour jadi sarana untuk mengenalkan Kota Malang, baik untuk masyarakat kota atau para pendatang dari luar Kota Malang. Berkeliling dengan bus Masito seru juga tuh. Kalian bisa merasakan sensasi naik bus tingkat dan mencoba tempat di atas bus yang terbuka. Eits, kudu hati-hati kalau ada kabel atau dahan pohon yang dilewati ya. Siap-siap menunduk. Tapi tenang aja guys, rute yang dipilih udah disesuaikan dengan kondisi jalan. So, tetap aman ya. Tinggal pilih aja guys, mau duduk di dalam bus atau mencoba sensasi duduk di lantai atas. Dua-duanya tetap nyaman kok. Kalian pasti pada setuju kan guys, kalau tiap manusia di dunia dianugerahi berbagai kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sama halnya dengan Mas Henry yang ada di Desa Kresek, Kabupaten Madiun ini, yang sangat piawai mengolah bahan limbah keras menjadi berbagai kerajinan unik dan bernilai ekonomi tinggi. Gimana enggak guys? Bermodalkan keterampilan, Mas Henry mampu menyulap koran bekas menjadi berbagai lukisan 3 dimensi dan figura yang super duper kece. Lihat deh guys, mulai dari lukisan Pangeran Diponegoro, ikan koi, lampu hias, bahkan berbagai figura lainnya. Jadi penasaran kan gimana proses pembuatannya? Nah, sebelum membuat lukisan guys, ada beberapa bahan dasar yang harus disiapin, seperti koran bekas dan lem kanji. Proses dimulai dengan merendam koran ke dalam air guys. Kemudian potong koran menjadi beberapa bagian. Koran yang sudah siap, kemudian dimasukkan ke dalam lesung, yaitu alat tradisional yang digunakan untuk menumbuk padi. Haluskan koran sembari dicampur dengan lem kanji. Proses penghalusan ini terus dilakukan hingga tekstur koran benar-benar berubah menjadi lembut. Siapkan media lukis yang terbuat dari papan triplek dan telah dilapisi dengan kertas semen guys. Buat pola lukisan menggunakan pensil dan dilanjutkan dengan menempel bahan dasar mengikuti garis pola. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama guys untuk merapikan dan membuat pola lukisan benar-benar timbul. Just info guys, konsep lukisan timbul udah ada sejak tahun 1890 ya, yang banyak diperkenalkan oleh para seniman jalanan di Inggris. Kemudian pada abad ke-19, jenis lukisan ini terus banyak menyedot perhatian negara lainnya, termasuk Indonesia. Oh ya guys, pengguna lem kanji lebih dipilih karena sifat lem kanji lebih menyatu dan tahan lama saat ditempel pada kertas semen dibandingkan dengan jenis lem lainnya. Dalam sekali pengerjaan lukisan, biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 minggu lebih guys. Tergantung dengan besar kecil dan kerumitan kerajinan yang akan dibuat.
Kerajinan yang telah ditempel dengan bahan dasar koran, kemudian dikeringkan selama 3 hari ya guys. Berhubung proses pengeringannya lama, kita masuk ke pewarnaan kerajinan yang udah ready aja ya guys. Proses pewarnaan menggunakan cat air. Untuk menghasilkan tampilan yang semakin menarik, mix and match menjadi faktor yang sangat diperhatikan guys. Pengrajin harus benar-benar jeli untuk membuat hasil kerajinan semakin menarik. Untuk satu kerajinan limbah keras ini, dibanderol mulai dari Rp150.000 sampai dengan Rp2 juta guys. Untuk temanya, custom ya. Jadi sesuai dengan keinginan kalian. Wih, cool abis nggak sih guys? Tahu nggak sih? Ada lagi yang belakangan ini jadi hits guys, yaitu pasar yang mengusung konsep etnik tempo dulu. Salah satunya adalah Pasar Pereng Kali Kemit di Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kebumen. Sesuai namanya, Pasar Pereng Kali Kemit yaitu pasar yang menempati pekarangan di pinggir Sungai Kemit. Pasar ini selalu ditunggu-tunggu sama warga Kebumen, khususnya Karanganyar dan Gombong. Karena pasarnya nggak dibuka tiap hari, sekalinya buka, ratusan warga berbondong-bondong ke pasar ini. Pasar yang pertama kali dibuka pada tahun 2018 ini cuma diadakan tiap 35 hari sekali, yaitu Pasaran Minggu Legi atau Minggu Manis pada Penanggalan Jawa. Yang bikin seru, kalau kalian beli makanan, minuman, atau bahkan cendera mata, kalian nggak bayar pakai uang rupiah guys, tapi menggunakan uang kepeng yang berasal dari potongan complong. Complong adalah lembar anyaman pandan yang udah jadi bahan setengah jadi. Satu kepeng ini bisa dibeli dengan harga Rp2.000 guys. Terus di sini bebas sampah plastik. So, kalau kalian mau belanja, kalian bisa menebus tas dari anyaman seharga satu kepeng, alias Rp2.000 untuk anyaman kecil. Sedangkan untuk anyaman berukuran besar dihargai 2 kepeng. Tuh, konsepnya boleh jadul guys, tapi visinya kekinian banget, yaitu ngurangin sampah plastik yang udah terlalu banyak di bumi tempat tinggal kita. Selayaknya pasar, banyak pedagang yang menjajakan makanan tradisional sampai kerajinan tangan khas desa setempat. Sebelum belanja makanan, namanya juga cewek, pasti nyempetin beli cendera mata dulu. Salah satunya kerajinan anyaman pandan ini. Ada tas, topi, kipas angin, bahkan yang kecil-kecil macam gantungan kunci. Masing-masing dibanderol dengan harga 1 kepeng sampai 13 kepeng. Makanan yang dijual di sini adalah makanan jadul. Ada cetil, gembus, lupis, getuk, pecel, dan banyak lagi yang udah jarang banget ditemukan di era milenial macam ini. Makanannya murah-murah banget guys. Mulai dari 2 kepeng sampai 5 kepeng aja. Serunya lagi, di sini ada hiburannya juga loh. Ada pagelaran eblek nih. Eblek ini seni tradisional yang mirip sama kuda lumping. Kesenian ini menggunakan boneka kuda dari anyaman bambu yang kepalanya dikasih ijuk sebagai rambut. Tarian eblek dari daerah Banyumas ini menggambarkan prajurit perang yang lagi menunggang kuda. Makanya gerak tarinya menggambarkan para prajurit yang siap tempur. Nah, kalau udah nonton tarian eblek, sekarang kita makan dulu yuk. Di sini nggak cuma menu dessert aja yang dijual, makanan beratnya juga nggak mau kalah. Di sini kalian bisa pesan pecel yang menggunakan bumbu kacang khas Madiun, Jawa Timur. Udah gitu, kalian bisa menyantapnya di bawah bambu kayak gini nih guys. Hahaha, sahdu banget gak sih? Bener-bener kayak lagu zaman 70-an ya. Nah, buat kalian yang berencana berlibur ke Kebumen, jangan lupa mampir ke Pasar Pereng Kali Kemit guys. Pasar yang dibuka setiap minggu lagi ini dimulai dari pukul 7 pagi sampai jam 12 siang.
Biasanya jam 10 pagi aja udah banyak makanan yang habis loh. So, sebisa mungkin datang lebih awal ya.